selamat pagi. Halo semuanya. Selamat pagi. Selamat bergabung di acara Muardi Wae. Ya. Udah lama nih gak ketemu sama saya ya. Ya. Nah, apa namanya? Kali ini saya punya kedatangan tamu nih. Nah, ini buat karena kita lagi era COVID ya, COVID-19 ya, era coronavirus seperti ini. Saya punya tamu nih, tamu spesial. Nah, ini keren banget nih karena ini membahas tentang bagaimana sih tentang manfaat cuci tangan, bilik disinfektan segala macam. Nah, ini tamu saya nih, keren nih. Nah, gimana dok? Perkenalkan dok. Ya, selamat pagi semuanya. Wah, heboh sekali yang memperkenalkan ini, saya jadi ikut-ikutan heboh ya. Pokoknya salam semangat ya, semangat pagi. Ya, harus sehat terus. Ya, siap. Terima kasih dok. Saya Dr. Leli, clinical microbiologist di Rumah Sakit Dr. Muardi Surakarta. Kita akan ngobrol bareng tentang COVID ya, COVID khususnya dong, tentang COVID, desinfektan, betul. antiseptik yang saat ini sedang lagi heboh soalnya ini dok, sampai ya. disinfektan aja diborong dok, Sampai habis, sampai habis loh diborong. Baru kenal dikit aja langsung. Gimana dok? Emang seberapa penting sih sebenarnya disinfektan itu dok sebenarnya dok? Ya. Kalau kita berbicara tentang desinfektan dan antiseptik, itu sebenarnya kan lebih fokus ke upaya memutus rantai penularan COVID ya, dok ya. Jadi bagaimana supaya COVID itu tidak menyebar kemana-mana gitu. Tapi sebelum kita langsung ke situ, kita kan harus tahu juga nih si COVID ini karakternya bagaimana gitu. Nah, itu gimana tuh dok? Gimana? Jadi si COVID ini sebenarnya disebabkan oleh coronavirus ya dok ya. Coronavirus itu kan virus yang ada amplopnya tuh, ada amplopnya, ada bungkusnya. Jadi virus itu ada yang ada amplopnya, ada yang nggak ada amplopnya. Nah ini yang termasuk yang ada amplopnya. Duit gak tuh dok isinya dok? Isinya penyakit sih sayangnya. Isinya penyakit gitu kan. Lanjut. Ya, kalau yang ada amplopnya itu sebenarnya dia sangat mudah terbunuh oleh desinfektan dan antiseptik. Oh, gampang mati guys. Very easy to die gitu loh. Jadi ini merupakan satu kesempatan bagi kita untuk mengalahkan coronavirus. Gitu. Jadi dengan sabun aja udah. Sebenarnya sabun aja udah cukup ya dok ya? Ya. Nggak perlu yang gimana tuh ya kalau misal kita beli apa mereknya. Saya beli beli yang bermerek-merek tuh. Itu gimana tuh dok sebenarnya? Bedanya apa? Orang cuma air sama sabun dojong katanya udah sembuh dok tuh gimana tuh? Ya boleh-boleh saja sih, sama-sama efektifnya. Tetapi kadang kalau kita bepergian terus kita harus membawa sabun, cari air itu kan susah. Repot. Jadi lebih ke praktis aja. Jadi sebenarnya cuma beli pada saat kita misalnya kita taruh di mobil. Ya, saat kita gitu bepergian, kita direkomendasikan pakai hand rub berbasis alkohol. Kalau di rumah berarti nggak perlu ya dok ya? Bagus air dan sabun. Air dan sabun? Ya ampun, kenapa sih masih beli? Air sama sabun aja. Beli nggak apa-apa, penjual tapi nggak laku. Beli apa buat di rumah? Jadi buatnya buat di mobil, jangan taruh di rumah. Aduh, gimana sih belinya banyak-banyak lagi diborong. Rumah sakitnya nggak kebagian, atuh. Biar untuk tenaga kesehatan saja ya. Iya, kalau tenaga kesehatannya sehat, semuanya sehat. Ya. Nah, guys, kalian kalau misalnya teman-teman semua ini ada, ya saya mau sapa-sapa dulu nih, ada Wahyuni, Beni, ada Heni, ada apa tuh, Batik Solo. Selamat bergabung ya. Kalau misalnya dia mau tanya-tanya, ya ada mau tanya-tanya mungkin tentang ini apa nih, ada Batik Solo Barokah ya. Kalau misalnya mau tanya nih, saya ada karyawan gimana-gimana ya. Tanya aja, tanya. Silakan kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya tentang masalah cuci tangan, ya mungkin sedikit-sedikit informasi tentang COVID ya monggo gitu ya. Tapi ya ini kebenaran kita bahasnya tentang masalah desinfektan dan masalah tentang penularan kuman ya seperti itu. Oke guys, kalau mau tanya boleh tanya di link kita ada di Instagram atau di Facebook ya. Silakan tanya-tanya aja, oke? Nah, dokter saya mau tanya lagi nih dok. Ini soalnya lagi heboh-hebohnya masalah sebenarnya katanya ya gimana ya dok? Apakah kalau misalnya saya cuci tangan dengan air aja tanpa sabun, apakah itu efektif nggak dok? Ya, kalau air saja itu kan nggak ada desinfektan dan nggak ada antiseptiknya ya, jadi memang kurang efektif gitu. Jadi kita harus menggunakan, jadi kita harus bedakan dulu nih dok, desinfektan dan antiseptik. Desinfektan dan antiseptik itu ada bedanya ternyata. Ada bedanya. Okay. Desinfektan itu untuk benda mati, jadi misalnya kita Lysol atau kita pakai karbol atau klorin, lah itu desinfektan. Itu desinfektan, oke. Ya, jadi jangan cuci tangan pakai klorin ya, itu akan iritasi sekali. Itu bedanya gitu. tuh. Ya, tapi bikin kalau iritasi. kalau antiseptik itu aman untuk kulit manusia. Dia isinya gitu. apa sih dok antiseptik itu sebenarnya? Contoh
antiseptik itu ya sabun, kemudian alkohol. Ya, itu bisa kita pakai untuk antiseptik. Oh gitu. Tapi berarti kalau misalnya paling aman ya sebenarnya ya pakai antiseptik ya, Dok ya? Betul, antiseptik. betul. Nah, kalau air saja nggak air saja efektif. kurang gitu. Iya. Nah, maaf ya, Dok, kadang-kadang juga saya suka ketemu tuh, Dok, pakai daun sirih atau apa dikocok-kocok ya, Iya. tradisional. Itu Iya. gimana tuh, Dok? Apakah ada nggak sebenarnya mungkin daun-daunan atau apa yang sebenarnya dia sebenarnya sifatnya antiseptik atau gimana tuh, Dok? Sampai saat ini sih bukti ilmiah atau evidence based tentang efektivitas dedaunan Dedaunan untuk belum ya, Dok ya? membunuh COVID Daun sih apa enggak belum ya, belum. Heeh. Ya paling simpel aja, sabun, air. Iya. Kalau misalnya mau pergian ke rumah susah nyari air, pakai deh tuh apa namanya, apa tadi, Dok? Tadi alkohol ya, iya. air gitu, pakai itu ya. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih, Dok. Ini soalnya pertanyaannya banyak banget nih. Coba scroll ke bawah dong. Nah nih dari Yuranto. Nah nih, Dok, masker itu bisa didesinfeksi nggak dan pakai apa? Pakai ulang. Yang bisa dipakai ulang nggak tuh? Nah. Ya, ini sedang booming juga nih masker, karena kan sekarang pemerintah sedang menggalakkan masker for all ya. Masker for Ya, all. mask Apa for tuh? all. Jadi masker untuk semua orang. Jadi semua orang harus memakai masker gitu. Tujuannya untuk melindungi diri kita, tetapi juga untuk melindungi orang lain supaya kita tidak menularkan Betul. ke orang lain. Karena kan COVID itu menularnya lewat droplet ya, saat kita bicara, saat kita bersin, itu orang lain bisa tertular gitu. Dan saat ini adalah yang COVID tanpa gejala itu sudah banyak banget dan banget itu ya. berpotensi menularkan, sehingga memakai masker itu sangat penting, Nah. baik sehat maupun apalagi kalau sakit. Nah, gitu. guys, jangan contoh kita ya, kita nggak pakai masker. Jangan dicontoh, tapi nih social distancing tetap ya, jangan deket-deket Dok. Social distancing. Ada jarak di antara kita. Jangan dicontoh nggak pakai masker nih, nggak Iya. bagus ya, oke? Jadi kalau yang bisa dicuci pakai desinfektan itu adalah masker kain, Dok. Masker kain itu bisa dicuci pakai sabun, Pakai silahkan sabun. disetrika gitu ya, silahkan bisa dipakai ulang. Mungkin pakai disinfektan itu, Dok, pakai klorin tuh, Dok, gimana, Dok? Boleh juga sih, tapi aromanya harus tahan ya. Aroma klorin itu kan menyengat sekali ya. Moltoin aja, moltoin. Kayak sabun cukup. Sabun Dok. cukup. Sinar matahari Oke. saat dijemur itu COVID juga udah mati. Oh gitu, oke. Ini ada yang nanya lagi nih. Apa lagi? Dok, pasien yang meninggal karena apa tuh? Coba dong naikin lagi. Nggak kelihatan, naikin. Terus. Karena penyakit. corona banyakan penyakit penyerta apa tuh? Punya penyakit Aduh, ini penyerta. gelasnya saya geser dulu. Yang ini. Apa sih? Punya penyerta lain kah? Apa enggak? Nah, itu gimana tuh? Wah, ini di luar ranah. Nah, ini sebenarnya bukan saya kira-kira, ya. tapi yang setahu saya Ya, monggo dokter yang jawab. yang saya tahu bahwa ya memang ada penyakit penyerta lain. Jadi dia menyerang kepada 3 orang. Satu nih ke orang yang mempunyai daya tahan tubuh orang yang mempunyai orang yang usia di atas 50 tahun. Dia itu orang tua ya. Yang kedua orang yang punya daya tahan tubuh jelek. Mau usia muda, usia tua daya tahan tubuhnya jelek bisa. Yang ketiga orang yang penyakitnya banyak. Nah, standarnya seperti itu. Penyakitnya banyak. Biasanya hipertensi. Oke, pokoknya gitu dia ya. ada penyakit-penyakit paru, asma, misalnya penyakit-penyakit apa ya. Nah, intinya kalau ada masalah ada masalah tumor, nah seperti itu. Atau post kemoterapi. Nah, intinya tuh kalau dia 3 orang itu dia punya beresiko, tapi bukan berarti bahwa orang yang tidak ada ketiga faktor itu nggak berbahaya, sama bahayanya gitu. Kita nggak ada yang tahu, tubuh manusia sifatnya kompleks. Waktu-waktu kita akan berubah, kita akan menjadi tua, kita akan menjadi lemah, kita nggak ada yang tahu. Makanya pemerintah nih lagi menggalakkan social distancing, jaga jarak, pakai masker, pulang kerjanya jangan heboh-heboh, istirahat yang cukup. Wah, itu cocok itu saya. Daya itu. tubuh, ya. Banyak istirahat, banyak Suami makan. aja yang kerja di rumah, Dok. Suami aja kerja Bukan rodi. saya yang bilang ya. Bukan saya yang bilang. Oke. Ya gitu ya guys ya, oke. Ini ada lagi nanya nih, Asri Wina. Pagi Dok, rekening dong. Ini saya tinggal di kos di Mojosongo. Tempat kos sering disemprot desinfektan di pagar, pintu. Bahaya nggak kalau misalnya tersentuh tangan? Terus di sini lupa cuci tangan. Apa bahaya kalau misalnya cuci tangan terus kita makan gitu? Atau maaf ya, ini paling sering kadang-kadang ada punya kebiasaan jelek tuh ngupil gitu. Itu gimana tuh, Dok? Ya. Ini sedang sering ya masyarakat minta disemprot gitu Nah, ya lingkungannya betul. gitu ya pakai desinfektan. Jadi sebenarnya COVID ini kalau
hanya bisa hidup di dalam sel. Yang sel-sel yang hidup gitu ya. Jadi kalau dia sudah ada di lingkungan, dia itu akan cepat sekali mati gitu. Dia tidak mampu berkembang biak, tidak mampu menimbulkan infeksi setelah sekian lama di lingkungan. Dan dia akan mati dengan sinar matahari. Sinar matahari aja cukup ya, Dok ya? Ya, Oke. kurang panas apa coba Indonesia ini ya? Matahari, ya, matahari sudah berlimpah ruah, kemudian sirkulasi udara yang bagus kalau outdoor itu sudah sangat mengurangi jumlah virus, sehingga sebenarnya penyemprotan itu tidak terlalu disarankan, Dok, gitu. Karena itu justru akan pertama berbahaya ya untuk manusia ya, bisa iritasi kulit, kemudian dan apa namanya, kalau dihisap kan juga berbahaya juga. Gitu. Belum semut-semut yang mati berapa tuh, nanti ekosistem lama-lama akan terganggu juga gitu. Ekosistemnya kan? juga rusak, Ya, betul. Jadi sebenarnya nggak disarankan sih. Nggak disarankan ya, Dok ya? Nggak perlu itu. Nggak perlu ya Pak, sampai apa namanya nyemprot-nyemprot jalanan. Iya, benar. Lebay lah gimana. Nah, ini ada yang nanya nih di Facebook nih. Ini ada komentar-komentar di Facebook nih sering. Halo, Ibu Emma Tana. Hello Indonesia, salam sehat, tetap semangat. Aduh, thank you banget. Itu yang kita butuhin. Kita semua butuh itu. Semangat untuk sehat ya guys. Semangat untuk sehat. Oke. Katakan sesuatu agar RSUD tahu bahwa apakah beda ada teh jahe. Nah, teh jahe ada yang nanya nih. Apakah beda hand sanitizer dengan cuci tangan pakai sabun? Nah, bedanya apa nih, Dok? Iya, ya. Kalau hand tadi udah dijelasin sih sebenarnya, cuma mungkin tolong dijelasin lagi, Dok. Kalau cuci tangan pakai sabun itu kan harus pakai air, Dok. Nggak mungkin sabun saja gitu kan. Jadi sabun itu harus pakai air. Kemudian mekanisme kerjanya juga beda. Kalau sabun itu dia mengurangi tegangan permukaan dari dinding selnya itu gitu kan. Dinding virusnya ya, Dok ya? Ya, dinding sel virusnya. Kemudian kalau hand sanitizer itu biasanya isinya adalah antiseptik. Jadi dia kebanyakan sih alkohol gitu ya, alkohol 70 minimal 70% yang direkomendasikan dan bersama dengan ada pelembut kulitnya gitu. Dan itu nggak perlu pakai air. Dan lama waktu cuci tangan kan juga beda ya. Kalau pakai air kan 40 sampai 60 detik, tapi kalau hand sanitizer 20 sampai 30 detik. Nah, Dok, ini juga ada yang nanya juga nih, apa masker kain aman digunakan, Dok? Tuh. Ya. Masker kain baru-baru ini WHO merekomendasikan penggunaan masker kain, tapi memang untuk community, untuk masyarakat. Jadi kalau untuk tenaga medis tidak direkomendasikan pakai masker kain. Yang sekali pakai langsung pakai masker bedah atau masker N95, tapi kalau masyarakat cukup memakai masker kain. Masyarakat juga nggak mau kan kalau dokternya jorok. Nggak jadi periksa ya. Nggak jadi periksa, sekali pakai buang gitu. Betul. Kalau masyarakat ya nggak apa-apa pakai, nanti bisa dicuci pakai sabun atau itu akan mati virusnya gitu. Ini ada yang nanya lagi nih, Dok. Thank you ya mau nanya. Nah, boleh kalian bertanya lagi di Instagram atau di Facebook, silahkan. Nah, ini ada yang mau nanya lagi nih dari siapa nih? Coba itu nih dari Encus. Nah, dokter cantik ya, bukan saya ya. bukan saya. Dokter cantik mau tanya apakah daun sirih bisa dipakai antiseptik. Nah, itu kebetulan tuh kemarin udah saya tanya tuh. Diulang lagi, Dok. Iya. Berbagai penelitian memang daun sirih itu mempunyai efek antiseptik ya. Betul, tetapi untuk kasus coronavirus ini WHO sampai saat ini tidak merekomendasikan itu sebagai cuma di Indonesia doang tuh ada. Iya, betul. Nanti nggak direkomendasiin ya guys ya. Jadi perlu evidence base yang perlu lebih evidence kuat. base-nya yang kuat. Oke. Jadi nah itu juga, Dok, saya juga nanya juga nih, Dok. Ini sebenarnya kadang kita juga perlu ketemu yang namanya betadine kumur, Listerine untuk di mulut tuh, Dok. Nah, itu gimana, Dok? Sebenarnya ada nggak sih efek juga bahwa kuman itu sebenarnya mati pakai itu, Dok, pakai betadine tuh, Dok? Iya, efektif. Efektif ya. Nah, jadi sebenarnya juga nggak apa-apa juga kalau misalnya kita kumur-kumur sebelum kita itu ya. Iya. Supaya mencegah virus-virus yang sudah masuk, sempat masuk ke saluran nafas ini tidak sempat masuk lebih dalam lagi ke paru-paru ya, Dok ya. Gitu. Justru ya kita harus membersihkan juga ya mulut kita. Kita nggak tahu kita habis megang apa masukin mulut. Jangan lupa gosok gigi juga. Jangan lupa gosok gigi. Iya bener, tuh bisa bikin mati juga tuh. Bener. Iya kan ada pasta giginya. Iya, bau lagi mulutnya. Apalagi tuh yang bau tuh. Yang mati kalau nggak gosok gigi itu temennya. Bukan virus ya gitu ya. Oke, Dok, saya mau nanya lagi nih, Dok. Apa namanya? Kan
kita orang awamnya nih, orang awam mikirnya nih dok, kalau misalnya saya pernah dengar kalau misalnya virusnya ini mati karena kena matahari. Nah sekarang saya mau tanya dulu, kalau misalnya saya mandi, kan panas tuh dibilang tuh, karena panas ya. Kalau misalnya saya kayak mandi anget, apakah itu virusnya bakal mati dok gitu? Mandi anget dong? Mandi anget aja, mandi panas. Anget suhunya berapa dok? Ya, pokoknya suhu tubuhnya aja. Oke, mandi anget, mandi panas itu gimana dok? Sebenarnya virus ini akan mati minimal pada suhu 57 derajat 57 derajat Celcius selama 25 menit dok. 20 menit. Jadi kalau mau mandi pakai air hangat, berendam aja tuh setengah jam pakai 57 gitu. derajat. Ciater, pemandian Gucci tuh ya, Tegal ya, oke. Ya. Virusnya mati, entah efek sampingnya apa ya. Iya, jadi tetap guys holiday, nggak boleh. Nggak boleh holiday, stay at home ya. Iya betul. Nggak boleh holiday. Oke. Terus kemudian ada ada yang nanya, saya mau nanya lagi nih dok, ini soal masalah bilik disinfektan. Ini lagi ngetren nih bilik disinfektan. Kalau dulu bilik cinta ya dok ya, kalau sekarang bilik desinfektan ya, aduh bilik beda banget ya. Itu udah banyak nih sekarang, itu gimana dok, fenomena bilik disinfektan itu gimana dok? Bilik desinfektan, jadi orang masuk kemudian disemprot macam-macam desinfektan itu ya, tujuannya untuk membunuh virus. Iya, itu gimana tuh? WHO tidak merekomendasikan itu. Kenapa tuh dok? Ya, karena itu juga nggak bisa membunuh virus yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh kita, gitu kan. Jadi nggak bisa. Kalau sudah masuk ke saluran nafas ya mau didesinfektan kayak apa juga nggak bisa. Nggak ngaruh ya dok? Ya, justru efek sampingnya lebih banyak gitu. Dan penggunaan desinfektan itu yang penting adalah maupun antiseptik itu adalah konsentrasi dan waktu kontak. Waktunya, oke. Harus tertib gitu. Jadi misalnya kalau pakai alkohol itu 70% itu minimal kontaknya 1 menit. 1 menit. Jadi didiemin dulu 1 menit, baru kemudian dilap gitu. Jadi sebenarnya disinfektan itu lebih ke, maaf ya dok, disemprot-semprot atau cukup cuci tangan aja dok? Antiseptik tuh? Iya. Disemprot-semprot atau cuci tangan aja sebenarnya? Cuci tangan aja. Cuci tangan aja. Kalau yang di baju-baju kita ya bajunya yang dicuci, bukan orang yang disemprot gitu. Nah, guys, yang di rumah nih udah pada tahu belum cara cuci tangan yang benar nih? Tahu dong. Ajarin dong. Mari kita sama-sama ya. Bareng-bareng ya. Jadi cuci tangan harus bener juga ya dok ya. Dok? Semprot dulu nih. Misalnya kita pakai hand rub ya. Ya. Langkah pertama 1, 2, 3, 4. Terus 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nah, terakhir. Ya, itu seluruh area tangan kita akan sampai ke kuku-kuku ya, masuk semua ya. Iya. Mau diulangin nggak? Nah, ketik. Kalau ketik nanti saya request, saya ulang. Oke. Nah, gitu caranya ya guys ya. Jadi jangan lupa sering-sering cuci tangan. Dan lamanya kira-kira kurang lebih 1 menit ya dok ya. Gitu. Jadi kalau misalnya 1 menit, harapannya cuci tangan kalau alkohol 1 menit ya. Kalau cuci tangan cukup, kalau hand rub 20 sampai 30 detik aja dok. 20 sampai 30 detik aja cukup. Oke ya. Nah, ini ada yang mau nanya lagi, dok, bagaimana dengan berjemur dok? Kebetulan saya penyintas autoimun yang memang diharuskan berjemur. Apa berjemur bisa efektif dok buat nangkal COVID dok? Salam buat hostnya dok. Oke, sangat heboh. Ya, salam ya. Ini salam canda, salam cinta, salam. Saya juga sampai bengong, ini hostnya heboh banget ya. Excited kan? Ini pasti kangen deh. Lanjut. Ya, berjemur ya. Berjemur itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mendapatkan vitamin D aja vitamin gitu. D satu. Tapi itu vitamin D itu sebenarnya efeknya apa tuh dok sebenarnya? Ya kan bisa membantu untuk meningkatkan imun juga kan gitu, walau tidak langsung ya. Tetapi untuk terkait virus, kalau yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh ya nggak bisa mati gitu. Bisa mati, kalau udah terlanjur masuk nggak bisa mati. Dia mungkin membunuh yang di luarnya aja atau gimana? Ya, kalau yang di luar kan tadi mandi aja sama bajunya dicuci gitu. Jadi kalau berjemur juga harus hati-hati dok, jangan lama-lama, nanti dapatnya gosong gitu kan. Gosong, udah hitam makin hitam. Dan orang Indonesia kan rentan kanker kulit ya kalau itu. Jadi berjemur harus dilakukan dengan cara yang benar dan tujuannya adalah supaya vitamin D-nya meningkat. Vitamin D-nya. Matahari yang cukup kapan tuh dok? Dokter tahu nggak kira-kira dok? Matahari dok yang direkomendasi. Saya
tidak terlalu paham ya Tidak terlalu kalau paham ya, itu oke, ya. apa? Yang penting ada matahari aja. Penting matahari dapat, intinya tadi udah dibilang bahwa intensitas matahari yang penting Iya, cukup. benar, gitu kan. benar. Bukan masalah jamnya, tapi yang penting cukup aja intensitas sinarnya gitu. Nah, oke, guys, kalau ada mau nanya-nanya lagi, kalian boleh ketik-ketik yang ada di Instagram ya, boleh ada di Facebook, silakan bergabung. Mau nanya-nanya apa aja mau tanya silakan, monggo ya. Nah, ini kebenaran juga ada lagi heboh juga nih, Dok, tentang masalah bilik yang pakai UV. Nah, itu gimana? Ya, benar. Nah, itu UV. Kemarin tuh. tuh saya pernah tahu juga di medsos ya. Karena mungkin lagi dilarang, oh nggak boleh, udah makin pinter nih. Kita Bener, orang Indonesia nih jago-jago nih, plus 62 nih jago-jago. Kreativitasnya tinggi ya. Kreativitasnya udah dewa. Ya benar. Gimana, Dok? Virus memang bisa mati dengan UV, Dok. Tapi UV itu untuk benda-benda mati saja gitu. Kalau untuk manusia langsung ketupu itu justru lama-lama akan iritasi juga Oh, gitu. iritasi juga punya efek ya, Dok ya? Oh, Iya. gitu. Jadi untuk benda-benda aja kalau UV ya. gitu. Dan di dalam ruangan gitu biasanya. Oke. Nah, sekarang saya ini nih, Dok, ada mau nanya-nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya lagi nggak? Nggak ada ya? Nggak ada? Apa? Facebook, oke. Udah itu udah. Udah. Ada lagi? Ada lagi? Oke, ada lagi. Terus, ada lagi? Oke. Nah, ini kesempatannya saya mau ngobrol dulu terus nih ya. Nah, ini Dok, sekarang kan lagi juga masalah heboh tentang ini, Dok, apa namanya? Kalau misalnya ini nih, apa sih? Kalau kita bertemu orang gitu, apakah kita harus setiap hari harus bawa itu tuh hand sanitizer atau antiseptik? Nah, itu harus bawa nggak tuh, Dok? Ketemu orang, karena kita juga kadang kita nggak boleh nih social distancing, nggak boleh gitu kan. Tapi maksudnya apakah kita ya udah salaman aja tapi ntar habis itu kita cuci tangan tuh gimana? Sepertinya nggak apa-apa nggak sih kayak gitu, karena sebenarnya kan tadi dibilang ada yang bilang karena cuci tangan sembuh gitu, tapi ada yang bilang katanya nggak sembuh apa jangan, nah gitu gimana? Iya, benar-benar. Jadi kita harus paham dulu bagaimana si coronavirus itu menyebar, Dok. Jadi coronavirus itu kan menyebarnya tadi melalui droplet. Droplet itu adalah partikel yang kita keluarkan saat kita bicara atau bersin serpihan gitu ya. Ludah. Iya, serpihan ludah. Ini Serpihan sih ludah. ada gambarnya, Dok, droplet. Ada gambarnya ya? Biar tahu ya droplet itu Mana, kayak apa tuh? gitu Oh, ya. Tuh. Sebentar, Tuh, Dok. lihat tuh di belakang saya tuh. Nah, kan? Tuh dokternya ganteng yang di situ. Ganteng enggak? Cowok. Lihat, jadi sekali kita bersin itu sebegitu banyak droplet yang kita keluarkan gitu. Ngeri kan, Dok? Nah, itu kalau bersin 40.000, kalau batuk 3.000, kalau bicara 3.000. Nah, sehingga tapi droplet ini dalam jarak kurang dari 1 meter biasanya sudah jatuh ke lantai, Dok. Jadi dia tidak terbang-terbang di udara gitu. Nah, tetapi kadang orang kalau bersin atau batuk itu kan lupa ya, nggak ditutup, lupa ditutup dengan tangan. Lah ini yang kalau kita berjabat tangan dengan orang lain maka kita akan menularkan virus itu ke orang lain kan gitu. Jadi memang cuci tangan harus dilakukan secara lebih sering supaya virus-virus yang nempel di tangan kita akan berkurang gitu, dan dilakukan dengan cara yang benar. Nah, salaman nggak usah dulu, Dok. Itu akan meningkatkan resiko. Begini aja ya, begini. Betul. Paling enak jadi orang Jepang, nggak begini doang. Emang sudah sejak dari dulu ya kayak gitu ya. Iya, bagus orang Jepang tuh. Mulutnya ke bawah, ini kan mulutnya nggak tetap begini doang. Hai. Sudah ini waspada COVID sejak lama ya. COVID pinter orang Jepang. Oke, Iya. Dok, ini lagi, Dok. Saya sering lihat nih, apa namanya, ini tentang masalah apa spray, Dok. Spray desinfektan. Itu gimana kalau misalnya spray? Misalnya ada orang batuk, terus, nah itu gitu. Nah itu gimana tuh? Ada ya. Ada. Banyak kan? Nah, coba guys, ada nggak? Ada banyak itu yang habis batuk, disemprot. Itu gimana tuh? Iya, itu sih sebenarnya juga efektif untuk membunuh virus yang ada di droplet-droplet itu ya. Tetapi sebenarnya tidak terlalu membantu juga karena droplet itu akan segera jatuh gitu loh, akan segera jatuh. Jadi kalau disemprot ke atas dia sudah terlanjur jatuh gitu ya. Dan nanti kalau ada orang di depannya itu malah spray-spray itu yang akan nempel ke orang lain gitu kan. Gitu. Jadi kayaknya semakin kreatif aja ya dari hari ke hari ya. Terus ada lagi fenomena. Jangan main-main sama orang Indonesia.
memakai sarung tangan kemana-mana itu kan, itu juga tidak betul. Karena kalau orang memakai sarung tangan kemana-mana, dia cenderung untuk lupa cuci tangan. Maka sarung tangannya habis dipakai kemana-mana, itu sebenarnya sedang melindungi diri sendiri, tapi tidak melindungi orang lain gitu. Jadi tidak perlu memakai sarung tangan kemana-mana. Jadi sebenarnya yang dibawa tuh emang harusnya tuh itu ya. Mungkin ini menurut saya ya, sahabat Bayu. Mungkin ini agak serius dikit. Banyak juga nggak apa-apa. Jadi mungkin yang harus dibawa tuh satu, oke, kita kalau misalnya mau pergi satu masker ya. Ini jangan contoh kita ya, kenapa pakai masker. Satu masker. Kedua mungkin antiseptik ya dibawa di kalau misalnya kita kelupaan habis megang meja atau apa ya, antiseptik ya. Mungkin itu. Atau kalau misalnya memang di ruang makan, di tempat makan ke restoran kita punya di situ kan biasanya ada sabun ya dok ya, supaya aman juga ya dok ya, aman juga. Jelasin ya, aman lah ya, air dengan sabunnya udah cukup. Tapi kalau misalnya tidak ada air itu memang sulit buat kita kalau misalnya kita mau pakai sabun. Jadi pakai cukup pakai antiseptik aja ya. Nah itu kan ada bahan kandungan alkoholnya. Terus yang itu kemudian yang ketiga ya itu mungkin kalau tisu gimana dok? Tisu basah atau gimana dok? Iya, bisa juga karena kita kan selalu membawa handphone ya. Handphone. Nah, handphone itu juga penting. Benda-benda elektronik itu juga harus dibersihkan, Dok. Misalnya keyboard komputer dan sebagainya. Nah, itu kita bisa lap pakai tisu basah. Lift juga gitu tuh. Ya. Beberapa lift memang kadang-kadang suka nawarin ada tusuk gigi tuh katanya. Iya, benar. Tapi kan kalau nggak ada nih, tisu juga perlu bisa, juga ya, Dok. Tuh gitu ya. Atau alkohol swab. Jadi memang social distancing itu memang benar, guys. Jadi memang harus agak menjauh, jaga jarak tujuannya. Jangan sampai kita nggak sadar nih virusnya masuk karena dia nempel ya dok ya. Nah ada pertanyaan nih Instagram nih, ada orang PBW Wong. Naikin. Oke. Ini tadi juga ada yang bilang tadi good katanya, thank you. Dok mau tanya hand sanitizer yang sekarang banyak yang dibuat sendiri. Nah apakah efektif digunakan dok? Nah gini. Bener. Jadi sekarang mulai banyak hand sanitizer buatan sendiri ya. Di situ hanya botolnya aja, nggak dicantumin konsentrasinya berapa. Nah, jadi kalau membeli hand sanitizer pastikan bahwa kualitasnya baik ya, gitu aja sih. Jadi kalau yang memang kita ragu-ragu atau tidak tahu nih yang buat dari mana, ada background farmasi atau tidak, maka sebaiknya kita juga agak memilih-milih juga untuk membeli hand sanitizer ya. Iya, namanya orang Indonesia nih. Iya. Waduh, gawat nih harga ini. Kalau saya punya saran ya, mungkin Anda sebaiknya sih kalau mau pakai hand sanitizer atau mau mau mana nih? Connecting. Oke, kita di Facebook Play. Oke. Kalau misalnya Anda mau pakai hand sanitizer atau misalnya mau pakai antiseptik, saya saranin kalian mungkin ya buat para viewers guys, beli yang ada tulisan Kemenkesnya gitu. Minimal itu. Dan cek di Google. Mbah Google udah paling jago, itu bener atau enggak gitu. Bener. Itu paling aman. Jangan sampai kita merasa sudah rajin cuci tangan tetapi ternyata kandungannya enggak konsentrasinya enggak bagus. Karena ada konsentrasi beberapa bahan yang itu justru enggak baik buat kulit, enggak baik buat manusia. Enggak efektif untuk membunuh virus. Dan saya juga nyaranin buat ibu-ibu di rumah jangan coba-coba ya bikin-bikin. Ya coba-coba bikin-bikin. Iya, benar. Ada lagi nih, Dok, ada lagi nggak? Kau bodong. Nah, kenapa nggak masker semua? Nih, ada Ida nih. Kenapa nggak masker semua? Katanya semua wajib pakai, kok ini jarak dekat malah nggak pakai. Iya Bu, makanya dibilang jadi contoh. Kita sudah berusaha social distancing. Ini nggak jarak dekat nih, ini 1 meter. Ini 1 meter, nah gitu ya. Kalau pakai, sebenarnya WHO kan menyarankan selama tidak bisa social distancing maka pakai masker. Tapi kalau bisa social distancing maka tidak perlu pakai masker. Betul. Dan kalau sosialisasi pakai masker kayaknya agak kurang bisa dipahami ya. Nah iya, dan kemudian kita juga kalau misalnya ngomong pakai masker nggak denger. Kita senyum juga nggak tahu ya. Iya, nggak tahu nih dokternya siapa nih. Jangan-jangan apa nih? Jangan-jangan kumisnya selebat nih, di jenggotan dokternya. Oke, ini ada yang mau nanya lagi nih. Ardian Bayu. Nah, dok, selain droplet, apa COVID bisa ditularkan lewat keringat atau cairan lain dari tubuh kita? Oh, bagus nih pertanyaannya nih, menarik nih. Ya, selama ini berdasarkan evidence base ya, penelitian selama ini penularan adalah melalui droplet, kemudian melalui kontak. Guys, dari sini ya guys. Ya, melalui droplet, kemudian melalui kontak. Ya. Tapi intinya dia mungkin menular lewat badan kita ya dok? Ya, jadi misal kita menyentuh pasien yang sedang terinfeksi COVID,
kemudian menyentuh keringatnya atau menyentuh tubuhnya misalnya, kemudian kita tanpa cuci tangan langsung menyentuh hidung, mulut atau mata kita, ya kita bisa tertular gitu. Intinya kontak pun bisa. Makanya stay at home. Stay at home, cuci tangan masih gitu sayang ya. sama bapaknya, masih sayang sama ibunya yang udah pada tua, stay at home. Gitu. Ada lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak nih? Oke, ini seru nih kayaknya. Udah pada pinter-pinter katanya. Dok, apakah benar penularan COVID sekarang bisa melalui BAB? Nah, apakah ada gejala diare pada pasien COVID? Nah, itu gimana tuh? Ini ada gejalanya ya, saya punya slide tentang gejala ya. Wait. Belum muncul ya. Sama-sama Adrian Bayu, thank you. Gak bisa slideshow nih. Yang kalau misalnya mau tanya-tanya silakan ya. Dok, apakah ini dia lagi? Apakah dari Ika Rodianingsih nih dari Facebook? Sambil ya. Yeah. Apakah membuat hand sanitizer menggunakan campuran apa nih? Downy pewangi pakaian dan alkohol aman gitu. Jadi dia mungkin dia membuat campuran sendiri. Saya nggak tahu. Intinya untuk konsumsi sendiri. Ya, kita jawab yang diare dulu ya, Dok ya. Oke, diare gimana? Ya. Jadi gini, virus itu masuk ke tubuh kita itu sebelum menginfeksi dia harus menempel dulu nih, menempel di mukosa kita, mukosa sel kita. Dinding paling luar yang di dalam. Iya, dinding paling luar yang di dalam ya. Mukosa ya saluran nafas gitu ya. Dan dia punya yang namanya reseptor yaitu angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2 ya. Wah, apaan tuh? Ya. Pokoknya itulah tempat dia mendarat gitulah ya. Tempat mendaratnya si COVID. Dan biar itu keren. ya, dan itu paling banyak di saluran nafas terdapatnya sehingga paru memang yang paling banyak terkena dampak daripada infeksi COVID ini. Tetapi ACE2 ini juga tidak hanya ada di paru, tetapi juga ada di organ lain, termasuk di saluran cerna, kemudian di ginjal, kemudian di jantung dan hepar. Sehingga gejala klinisnya pun bisa timbul diare gitu. Tetapi penularannya sampai saat ini melalui feses belum ada bukti ada penularan ya. Seperti itu sih, Dok, masih jadi melalui droplet dan kontak. Lagi ada lagi nih tentang aerosol nih, Dok. Ya, benar. Katanya tuh. Jadi dia berupa dari udara. Ya, tapi ini baru-baru ini makanya akhirnya WHO menarik lagi perkataannya, dia bilang katanya harus lagi semua pakai masker gitu. Jadi gini, Dok. Jadi memang gimana tuh, Dok? Bisa tuh aerosol, tetapi hanya dalam kondisi suatu tindakan medis di rumah sakit yang memicu aerosol, misalnya. Justru karena ada pemicunya. Setuju. Ini misalnya mata nih soalnya ada juga. Iya kan, ada kan, Dok ya. Jadi intubasi atau apa. Nah itu, jadi aerosol itu hanya terjadi di rumah sakit. Kalau di komunitas tetap droplet dan kontak gitu. Kalau tukang angin mungkin, Dok. tukang angin bisa bikin aerosol nggak tuh? Iya, tapi bannya nggak sakit, Dok. Oke, ini apa lagi nih? Oke ya. Ada yang mau nanya lagi nggak, guys? Nah, guys, kalau misalnya kalian mungkin pengen nonton kelupaan gitu, masih di rumah ya, kalian bisa baca di bisa lihat yang ada di bisa lihat yang ada di Facebook atau di YouTube ya, atau di Instagram. Nah, ini diulang lagi kok, nanti bisa lihat lagi di Instagram ya. Bahkan kalau misalnya kalian masih penasaran belum nanya-nanya, boleh ketik pertanyaannya di Facebook sama di Instagram. Ya, masih penasaran ya. Iya. Nah, ini ada lagi nih, Dok, ada nanya lagi nih, Dok, nih belum kita jawab nih. Hand sanitizer menggunakan campuran Downy sama Downy aja saya nggak tahu apaan. Downy itu pewangi, Dok, nggak pernah nyuci ya? Nggak pernah, Dok. Pewangi baju, Dok. Kayak cucok. Ya, pewangi dan alkohol aman. Saya tidak tahu ya, saya bukan kompeten di bidang pembuatan itu ya. Tetapi yang saya tahu adalah alkohol itu harus. Tapi kalau dicampur dengan Downy, saya nggak tahu. Don't try this at home. Ya ngapain sih harus dicampur? Nggak usah lah. Air sama sabun doang, udah dibilang cukup. Air sama sabun aja ya, Ibu Ika Rodianingsih ya. Pokoknya sebenarnya kita nggak usah membuat hand sanitizer buatan yang seperti itu. Cukup yang simpel-simpel aja ya. Boleh mau wangi-wangi dikit juga pakai sedikit aja saya rasa ya gitu. Tapi cukup kita sabun, deterjen dan Downy boleh, Dok. Dok, tapi saya ini mau nanya yang lebih detail. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin ya.
ini kalau saya tahu bahwa ini agak serius sedikit pertanyaannya. Kalau saya tahu bahwa si sabun dia bisa merusak dinding si corona ini, virus corona, karena si dinding corona ini ada jaringan lemaknya, Dok. Nah, dia disaponifikasi, dia dindingnya langsung lisis tuh. Kalau alkohol gimana tuh, Dok? Saya belum tahu tuh, Dok, alkohol tuh, Dok. Iya. Alkohol sama sih, dia bekerjanya di dinding sel situ, jadi dia melarutkan lipidnya. Oh, lipidnya juga sama, jadi lemaknya juga sama. Envelope-nya itu kan dari lemak ya. Kalau envelope-nya sudah larut, otomatis virusnya akan mati. Ingat ya guys, alkohol menghancurkan lemak yang ada di virus. Kalau kalian bukan virus, jangan minum alkohol. Ya? Betul. Iya. Ada juga fenomena alkohol. Ada lemaknya nggak murang. Kalian masih manusia, bukan virus. Oke ya. Oke guys, ini kebetulan kita terlalu asik di sini nih ya. Nah, waktu kita saya juga terbatas nih, saking asiknya. Tuh ketawa tuh Mitra. Hostnya ini memang bener-bener deh. Ya, jadi kita udahin dulu ya. Kita mau udahin dulu ya, nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, mau nonton atau masih penasaran pengen nanya-nanya, boleh lihat link kita RSUD Muardi ya di di Facebook atau di YouTube ya, atau di Instagram juga ada. Pokoknya cari link kita RSUD Muardi, ketik aja. Nah, ini andalannya gubernur kita nih. Mungkin terakhir, Dokter. Iya, gimana? Ini ada video sedikit dari WHO tentang pencegahan coronavirus ya. Oke, kita lihat bareng-bareng. Oke, sebelum kita bubar kita nonton video dulu. Iya, daripada bosen di rumah. Tuh, cuci tangan, apa nih? Nggak boleh sentuh mulut. Ini apa nih? Tutup kalau saling bersin. Nah, social distancing. Stay at home. Nah, cuci tangan. Apalagi nih? You have fever, harus lapor ya, kalau memang ada sakit, telepon. Ya. Oke, dan tetap jaga update informasi dari WHO ya, dari teman-teman ya. Dok, sudah punya pneumatic tube system di RS-nya, pneumatic tube system di RS? Itu untuk ini ya, tube untuk ngirim sampel itu, Dok. Jadi dari Bangsal kalau mau ngirim sampel lewat itu aja, pneumatic tube itu. Jadi orangnya nggak usah datang ke lab, tapi cukup ditaruh di tube-nya gitu, nanti akan terkirim ke lab. Oh, yang itu. Iya. Di Muardi sudah ada sih. Wanda saya taunya. Apa tuh? Wanda tahu ya. Oke guys, gitu aja dulu. Oke, salam semangat. Pokoknya kalian harus tetap semangat ya. Kita nanti ketemu lagi di minggu depan, hari Selasa dan jam yang sama ya. Selamat bergabung, pokoknya intinya kalian jangan lupa follow dan subscribe, subscribe, like yang banyak pokoknya di Facebook, di Instagram, di YouTube. Mantap. Nah, jangan lupa ya guys, nah tuh kayak jempol yang lain-lain tuh ya. Oke ya, Evan semuanya, selamat bahagia dan salam sehat dan selalu semangat. Salam Muardi wae. Dadah.